Selamat siang, Bapak Ibu Guru. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Kelompok kami beranggotakan Freya, Jonathan, Jocelyn, saya Peter, dan Vanessa. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Hal ini ditegaskan di UUD 1945. Pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea 4 mengatakan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, yang menentukan pelaksanaan kedaulatan rakyat akan diserahkan kepada lembaga yang keberadaan, tugas, wewenang, serta fungsinya ditentukan oleh UUD. Ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 telah mengubah sistem tata negara Indonesia dari Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Selain menganut teori kedaulatan rakyat, Indonesia juga menganut kedaulatan hukum, serta hal ini juga dipertegaskan dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. 4. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 6. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Prinsip negara kedaulatan rakyat memiliki hubungan erat dengan makna demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratein, yang berarti rakyat dan pemerintahan. Dalam negara demokrasi, rakyat yang memiliki kekuasaan mengatur pemerintahan atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Budiarjo 2003 mengemukakan beberapa syarat dasar untuk terselenggarakannya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law sebagai berikut. Perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, dan lain-lain. Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat supaya tercapai kebulatan pendapat. Musyawarah mufakat harus berdasarkan hal-hal berikut. 1. Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. 2. Pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. 3. Musyawarah mufakat harus bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai lebih demokrasi Pancasila adalah adanya hak untuk minoritas dan adanya hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila tidak memandang mayoritas dan minoritas. Semuanya memiliki kedudukan yang sama. Pancasila tidak dikenalnya diktator mayoritas dan minoritas. Liberal, keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negaranya. Sosialis,
Suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan segalanya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu langsung, pelaksanaan pemilihan presiden wapres. Tidak langsung, adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi untuk pemerintahan. Peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi. Pengisian keanggotaan MPR. Karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Pasal 2 ayat 1. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu. Pasal 19 ayat 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengisian keanggotaan DPD Pasal 22C ayat 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket pasangan secara langsung. Pasal 6A ayat 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah UU nomor 3 tahun 2014. Pemilihan umum atau pemilu adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Tidak hanya pemilihan umum, dapat dilakukan juga dengan memberikan masukan, usulan, atau kritikan objektif kepada pemerintah, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan. Pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau luber dan jurdil. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemilihan umum anggota DPR, DPRD, DPD diselenggarakan secara demokrasi dengan asas-asas berikut. Yang pertama adalah langsung. Rakyat sebagai pemilih memiliki hak memberikan suaranya secara langsung sesuai hati nuraninya. Yang kedua adalah umum. Warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Ketiga, bebas. Semua warga negara memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun. Kemudian rahasia, pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak diketahui siapapun. Kemudian jujur. Penyelenggara pemilu dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah adil. Peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang adil. Makna demokrasi dalam perkembangannya tidak sempit dalam bidang pemerintahan, namun saat ini sudah meluas dalam berbagai bidang seperti sekolah, masyarakat, bangsa, negara, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kok soto lagi? Soto ayam tambah ayam.